How great thou art, how great thou art. Itulah sebuah lagu yang mengatakan bahwa Allah kita sungguh besar, Allah kita agung, Allah kita mulia. Nah, saudara-saudaraku, keagungan Allah itu, ya, keagungan Tuhan Yesus, ya, keagungan Tuhan Yesus kita bisa menemukannya di dalam kisah penangkapan sampai kepada penghukuman kematian di atas kayu salib bagi Tuhan kita Yesus. Saya mengambil dari satu sisi, yaitu gimana para pembenci Tuhan Yesus, ya, ahli Taurat atau mahkamah agama, pemimpin-pemimpin Yahudi yang begitu benci kepada Yesus, mereka ingin menghukum Tuhan Yesus sehingga mereka mencari-cari kesalahan. Itu saudara bisa menemukannya mulai dari Markus pasalnya yang ke-14, ya, dari 14, 15, saudara bisa menemukan itu, nanti saudara bisa membaca dengan teliti. Nah, saudara, kita mendapat sebuah poin bahwa Tuhan Yesus sering sekali mau ditangkap, tapi mereka tidak mampu untuk menangkapnya. Ya, ketika mereka benci kepada Tuhan, lalu mereka mau menangkap Tuhan Yesus bisa hanya berjalan demikian saja. Mereka tidak ada yang berani menangkapnya. Ya, mereka mencoba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dengan membuat banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi Yesus menjawab dengan bijaksana, dan mereka tidak mampu sama sekali, saudaraku, untuk menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus memang berhasil ditangkap, ya, saudaraku, tapi intinya adalah karena memang waktunya sudah genap. Jadi sebenarnya Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap. How great thou art. Amin kan? Sungguh besar Tuhan kita. Jadi sesungguhnya dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dia berkata begini di dalam Markus 14, ayatnya yang ke-41 bagian B. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Memang hari itu ada skenarionya, memang ada orang-orang yang yang merespon, membuat sebuah kesepakatan untuk menangkap Yesus. Ya, muridnya sendiri yaitu Yudas, yang bersepakat dengan para pembenci Tuhan Yesus. Lalu dia dengan tanda satu ciuman untuk memberitahu kepada mereka, dialah orangnya. Lalu Yesus ditangkap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ditangkap lalu dibawa ke hadapan mahkamah agama, ya, di situ dicatat di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-55, saudaraku, dikatakan begini, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Mereka mau menghukum mati Tuhan Yesus, tapi tidak mungkin dong tidak mungkin tanpa alasan juga, kan? Karena mereka mencoba mencari-cari. Nah, dicatat di sini mereka tidak memperolehnya. Akhirnya, saudaraku, banyak juga orang mengucapkan saksi-saksi palsu terhadap dia. Banyak mungkin orang mengungkapkan rasa kesalahan juga, membuat kesaksian-kesaksian palsu. Tetapi mereka, ya, orang banyak yang membuat kesaksian-kesaksian ini ternyata satu sama lain tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi mereka pun stres juga, saudaraku. Nah, lalu muncul lagi orang lain naik saksi ayat 57 melawan Tuhan Yesus dengan kesaksian palsu. Ya, kesaksian palsu, mereka mengatakan begini, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Nah, ini diputarbalikkan oleh mereka, ditafsir salah dengan mereka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, sehingga mereka mencoba memberikan kesaksian tentang hal itu. Nah, tetapi di ayat 59 dikatakan, saudaraku, dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu sama lain. Jadi mereka mencoba membuat kesaksian-kesaksian palsu, si A, si B, si C, si D. Lalu ketika sama-sama diperdengarkan, semua bertabrakan satu sama lain, saudaraku. Jadi sekali lagi mereka mencoba mencari-cari kesalahan atau kejahatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan mereka tidak menemukan. Akhirnya Markus 14 ayat 46, ayatnya yang ke-60, akhirnya imam besar, ya, jadi marah dia. Ya, dia bangkit dan berdiri di tengah-tengah sidang,
Lalu bertanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Nah, tetapi Yesus tidak menjawab. Dia nggak perlu menjawab semuanya itu. Ya, Tuhan Yesus bijaksana sekali, sungguh dalam tuntunan Bapaknya, saudara. Dan dia benar-benar mentaati Bapaknya. Ya, lalu kemudian saudara-saudaraku, imam besar akhirnya bertanya ya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ya, kata yang terpuji di sini sebagai pengganti bagi orang Yahudi ya, menunjuk kepada Allah, di mana mereka tidak berani menyebutkan Yahweh kan begitu ya. Lalu mereka menyebut dengan yang terpuji ya, yang terpuji. Lalu ketika pertanyaan itu, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus menjawab dengan terang, akulah dia. Akulah dia. Ya, lalu Yesus mengatakan, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Artinya Yesus mengaku dengan jelas dan menunjukkan kepada dia bahwa satu kali ia akan datang sebagai hakim. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Lalu mereka membuat ini menjadi sebuah kejahatan karena Yesus mereka sebutkan menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, lalu imam besar berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Akhirnya mereka semua memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Perhatikan, saudara. Mereka mencari-cari kesalahan atau kejahatan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menemukannya. Lalu mereka memutuskan bahwa pernyataan Yesus bahwa akulah Mesias, akulah dia Mesias, anak dari yang terpuji itu, mereka membuat ini menjadi sebuah kejahatan. Padahal itu bukan sebuah kejahatan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu ternyata menyakitkan. Memang kebenaran itu menyakitkan, saudara. Yesus menyatakan yang sesungguhnya, tapi mereka tidak percaya. Lalu bahkan kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus itu mereka jadikan sebagai kejahatan, sebagai hujatan kepada Allah. Akhirnya mereka, saudaraku, memutuskan untuk bahwa Yesus harus dihukum mati, ya, harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi Tuhan Yesus, menutupi mukanya, meninjunya, ya, dan para pengawal pun ikut memukulnya. Akhirnya, saudaraku, mereka membawa Tuhan Yesus ini ke Pilatus. Saudaraku, saudara bisa membaca nanti di pasal 15 dari Injil Markus bahwa Pilatus pun tidak menemukan kesalahan. Ya, tidak menemukan kesalahan. Iya, Pilatus pun tidak menemukan kejahatan apa-apa. Dia pun sendiri bingung sebenarnya mengapa sampai begitu hendak mau dihukum mati, padahal dia sendiri tidak menemukan kesalahan. Ya, di Injil Markus tidak dicatat, saudaraku, dengan lengkap. Tapi kalau nanti kita membaca di Lukas pasal 23, saudaraku, bahwa akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Herodes. Ya, dibawa ke Herodes. Nah, Herodes pun tidak menemukan kesalahan. Nah, akhirnya dikembalikan kepada Pilatus. Nah, singkat cerita, saudaraku, akhirnya Yesus dihukum mati. Inilah how great thou art. Betapa mulia, betapa agung Tuhan kita Yesus itu. Dia tidak bersalah. Dia datang dari sorga. Dia tahu tujuannya untuk apa. Dia datang dari sorga, tujuannya memang untuk mati, saudara. Ya, tujuannya untuk mati. Dan dia tahu waktunya sudah genap. Tidak ada kesalahan di bibirnya. Tidak ada kesalahan dalam perkataannya. Tidak ada kesalahan dalam perbuatannya, saudara. Tapi orang yang membenci dia, menyalibkan dia. Tapi memang dia datang untuk itu, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kebenaran menyakitkan. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia pasti kita ada salah. Kita bukan seperti Tuhan yang tidak ada ditemukan kesalahan. Nah, kalau kita ada salah, ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan satu peristiwa yang luar biasa, saudaraku, karena Tuhan Yesus, ya, Pilatus dan Herodes yang selama ini bermusuhan, mereka jadi berdamai. Ya, nggak tahu juga, nggak ada catatan. Ketika Yesus berhasil ditangkap dan dia mati, nggak tahu apakah mereka kembali bermusuhan. Mereka bisa bersatu untuk apa? Mau menghukum Tuhan Yesus, bisa kompak mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, awas jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencari-cari kesalahan, ya, mencari-cari kesalahan sesama kita, ya. Itu menjadi
bumerang nanti bagi kita, ya, itu menjadi bumerang bagi kita seperti pemimpin-pemimpin agama tadi. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah betapa agungnya Tuhan kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa supaya kita bisa diselamatkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu perenungan yang saya dapatkan, ya, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak ada kesalahan pada Dia, dan kita harus menjadi seperti Kristus. Alangkah indahnya memang kalau orang mencari-cari kesalahan kita, tapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan kita. Kita harus sampai pada tahap itu. Mungkinkah? Nah, saya tidak menjawab. Biarlah itu menjadi pergumulan kita bersama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tapi kalau yang jelas kalau kita salah, minta ampunlah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dan kita ada salah kepada sesama kita, minta ampunlah atau saling memaafkanlah, temuilah gitu. Tapi di sini yang banyak kali kita gagal. Sering sekali kita minta maaf kepada Tuhan, tapi kepada sesama kita yang kita buat salah, kita nggak berani minta maaf, lalu seolah-olah kita menganggap itu selesai, karena kita sudah langsung ke atas minta maaf sama Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan ini bagian daripada pembacaan rutin kita, ya, pembacaan secara beraturan kita dari Injil Markus, bahwa hari ini kita akan menyelesaikan Markus 13, 14, 15, 16. Saudaraku, jadi selamat untuk membaca, atau mungkin sudah ada yang selesai membacanya, dan tetap renungkan, minta tuntunan Tuhan supaya saudara bisa menemukan berkat di situ, menemukan pelajaran perenungan di situ untuk kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, selamat terus untuk bertekun, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab kita, dan Injil Markus sudah selesai kita baca hari ini. Nanti kita akan membaca Injil Matius. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.